Hancurnya tembok pemisah. Markus 6 ayat 30 sampai 34, 53 sampai 56. Rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah menyendiri ke tempat yang terpencil dan beristirahatlah sejenak. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat." Lalu berangkatlah mereka dengan perahu menyendiri ke tempat yang terpencil. Pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat dan mengenali mereka. Dengan mengambil jalan darat, bergegas-gegaslah orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ketika mendarat, Yesus melihat orang banyak berkerumun, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Setibanya di seberang, mereka mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang-orang segera mengenal Yesus, lalu berlari ke seluruh daerah itu. Mereka mulai membawa orang-orang sakit di atas tikarnya, kemanapun mereka dengar Yesus berada. Kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya diperkenankan menyentuh walaupun jumbai jubahnya saja. Semua orang yang menyentuhnya menjadi sembuh. Ibu-ibu yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita akan merenungkan tema hancurnya tembok pemisah berdasarkan Markus 6 ayat 30 sampai 34 dan Markus 6 ayat 53 sampai 56. Dalam perikop ini kita melihat Yesus dan murid-muridnya berusaha mencari tempat yang sepi untuk beristirahat setelah melayani banyak orang. Namun, ketika orang banyak melihat mereka pergi, mereka mengikuti hingga akhirnya Yesus tergerak oleh belas kasihan melihat orang banyak itu seperti domba tanpa gembala. Kemudian, Yesus melanjutkan pelayanannya dengan menyembuhkan banyak orang di Genesaret. Di dalam kisah ini, kita melihat bagaimana Yesus melampaui batasan-batasan fisik dan sosial untuk menjangkau dan melayani orang-orang yang membutuhkan. Belas kasihan Yesus kepada orang banyak menunjukkan bahwa tidak ada tembok pemisah antara Dia dan mereka yang memerlukan pertolongan. Ketika orang banyak mengikuti Yesus, mereka tidak dihalangi atau ditolak, tetapi justru diterima dan disembuhkan. Tembok pemisah dapat muncul dalam berbagai bentuk dalam kehidupan kita. Perbedaan status sosial, latar belakang budaya, keyakinan, atau bahkan ketidakpedulian. Tembok-tembok ini dapat menghalangi kita untuk benar-benar melihat dan melayani sesama kita dengan belas kasihan yang sama seperti yang ditunjukkan oleh Yesus. Namun, Yesus memanggil kita untuk menghancurkan tembok-tembok ini dan merangkul semua orang dengan cinta kasih dan pelayanan. Ketika Yesus melihat orang banyak seperti domba tanpa gembala, Dia mengajarkan kita pentingnya belas kasihan dalam pelayanan kita. Belas kasihan adalah hati yang tergerak oleh penderitaan orang lain dan berkeinginan untuk membantu. Yesus mengajarkan kita untuk melampaui batasan-batasan yang ada dan melihat setiap orang sebagai saudara dan saudari yang membutuhkan cinta kasih Allah. Di Genesaret, Yesus menyembuhkan semua yang datang kepadanya tanpa memandang siapa mereka atau dari mana mereka berasal. Ini adalah contoh bagi kita untuk tidak membiarkan perbedaan menghalangi kita untuk melayani dan mengasihi sesama. Kita dipanggil
untuk membuka hati dan tangan kita, menghancurkan tembok-tembok pemisah, dan menjadi saluran berkat bagi semua orang di sekitar kita. Marilah kita meneladani Yesus dengan menghancurkan tembok pemisah yang ada dalam hidup kita dan di sekitar kita. Kita diajak untuk melihat setiap orang dengan mata belas kasihan, mengulurkan tangan dengan kasih, dan melayani tanpa memandang latar belakang atau perbedaan apapun. Dengan demikian, kita dapat menjadi saksi kasih Allah yang melampaui segala batasan. Diskusikan. 1. Apa saja tembok pemisah yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti perbedaan sosial, budaya, keyakinan, atau lainnya? Bagaimana kita dapat mengenali dan menghancurkan tembok-tembok tersebut untuk melayani sesama dengan lebih baik? Pertanyaan ini mengajak peserta untuk mengidentifikasi tembok pemisah dalam kehidupan mereka dan mencari cara untuk mengatasinya, sehingga dapat melayani dengan kasih yang lebih besar. 2. Bagaimana kita dapat mengembangkan hati yang penuh belas kasihan seperti Yesus yang tergerak oleh penderitaan orang lain dan berkeinginan untuk membantu? Bagikan pengalaman di mana Anda merasa belas kasihan dan bagaimana Anda menanggapinya. Pertanyaan ini mendorong peserta untuk merenungkan pentingnya belas kasihan dalam pelayanan mereka dan berbagi pengalaman pribadi tentang bagaimana mereka telah merasakan dan menanggapi penderitaan orang lain. 3. Dalam konteks gereja dan komunitas kita, bagaimana kita bisa lebih inklusif dan merangkul semua orang tanpa memandang perbedaan? Apa langkah konkret yang bisa kita ambil untuk memastikan bahwa setiap orang merasa diterima dan dikasihi? Pertanyaan ini fokus pada tindakan praktis yang bisa diambil oleh peserta untuk menjadikan gereja dan komunitas mereka lebih inklusif, menghancurkan tembok pemisah, dan menciptakan lingkungan yang penuh kasih.